Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, hari ini kita masih akan membaca dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-12. Dan memang ini adalah pengajaran khusus Tuhan Yesus yang dilepaskan kepada murid-muridnya. Dan menurut saya ajaran ini masih relevan sampai hari ini. Saudara berikan perhatian yang lebih, kiranya firman yang kita baca hari ini akan membuka wawasan kita tentang apa yang Tuhan mau ajarkan bagi kita sekalian. Lukas 12, mulai dari ayatnya yang ke-4 dan 5. Lukas 12 ayat 4 dan 5. Demikian kata firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Tentu dua ayat ini Yesus sampaikan kepada murid-muridnya bukan untuk bertujuan untuk menakut-nakuti, enggak, saudara. Kata takut di situ lebih mempunyai arti untuk kita menghormati Tuhan. Jadi Tuhan tuh punya otoritas, kewenangan yang hebat dalam kekuasaannya, yaitu bukan hanya untuk memanggil orang yang akhirnya kalau dalam istilah ini adalah takutilah dia yang setelah membunuh punya kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Rasanya sadis banget ya. Tapi kalau dalam terjemahan yang lain disampaikan seperti ini, saudara-saudara. Tetapi aku beritahukan kepada siapa yang seharusnya yang kalian takut. Takut dan hormatilah kepada Allah. Jadi prinsip hormat itu lagi Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Ya, kadang-kadang kan kita ini dalam kehidupan, apa sih yang menjadi ketakutan manusia? Manusia itu sebenarnya takutnya satu, takut mati. Kalau kita mau boleh berkata jujur ya. Makanya orang menyukai untuk, kalau boleh ada pilihannya, kita nih dikasih umur panjang. Bahkan ada orang-orang tertentu yang menjaga makan sedemikian rupa, pola hidup, pola makan, kesehatan, medical check up, itu sah-sah saja, saudara-saudara. Tapi kalau kita mau berkata jujur, sebenarnya manusia itu mau lakukan apa dengan hal-hal seperti itu? Kalau kita mau jujur berkata ya, sebenarnya takut mati. Makanya tadi Tuhan bilang, kalian jangan hanya takut kepada kuasa yang bisa membunuh manusia atau membuat mati manusia, tetapi lebih dari itu, takut, punya rasa hormat karena Tuhan punya kewenangan. Dia juga bisa melemparkan orang ke dalam neraka. Jadi artinya Tuhan, sekali lagi dari awal saya katakan, bukan untuk menakut-nakuti kita sebagai pengikut Kristus, tetapi yuk, dari sini Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Dia adalah Raja yang berkuasa, Raja yang berdaulat, Tuhan yang berdaulat, yang memegang kendali kehidupan kita, baik hidup ataupun mati. Kita ada di dalam tangan Tuhan. Makanya ketika kita menghormati Tuhan, harus menghormatinya dengan ketulusan, menghormatinya tanpa kemunafikan. Beberapa hari lalu sudah pernah saya singgung bahwa ketika kita mengikut Tuhan, jangan lagi ada kemunafikan. Kita harus mengiring Tuhan dengan kejujuran. Dan hari ini prinsip hormat ini harus kita pegang mati juga dalam kehidupan pelayanan kita. Seperti kita menghormati Tuhan, kita menghormati pemimpin, kita menghormati suami kita menghormati istri kita menghormati anak-anak kita menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga saudara dan saya merasakan damai sejahtera itu akan datang buat hidup kita. Ketika kita saling menghormati, maka hidup itu begitu indah, saudara-saudara. Tercipta damai, kerukunan, keharmonisan dalam kehidupan ini. Sebaliknya, jika kita saling menuntut, maka yang terjadi adalah perpecahan, ketidaksinkronan, kekacauan dalam kehidupan. Kiranya firman hari ini mendapat tempat yang tepat di dalam tanah hati saudara yang subur, dan akan tumbuh berbuah guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita datang pada Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur hari ini firman-Mu jelas berbicara bagi kami semua untuk kami memiliki rasa hormat
dan takut kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau Raja yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, yang memegang kendali kehidupan kami. Bukan saja pada waktu kami masih ada di dalam dunia ini. Bahkan Engkau di atas segala-galanya ya Tuhan. Dalam tangan-Mu, dalam kuasa-Mu, segala sesuatu yang mungkin bisa dikerjakan oleh otoritas kuasa-Mu sendiri Bapa. Ajari kami Tuhan untuk kami punya rasa hormat yang mendalam kepada Tuhan. Kami menghormati Tuhan bukan karena kami ingin melakukan liturgi secara agamawi, tetapi memang itu lahir dari hati kami karena kami mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi kami. Terima kasih biar kebenaran ini sampai kepada hati dan sanubari kami semua. Berkat-Mu atas umat-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.